Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9A yang akan mempresentasikan pembahasan mengenai jurnal yang kami teliti, yaitu Jurnal Penelitian Kerusakan Pohon Akibat Serangan Hama dan Penyakit, serta menganalisis kondisi kerusakan pohon di kawasan agrowisata Tahura Sultan Adam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9A, dan saya sendiri, Tamara Kasiwi, dan teman-teman saya, yaitu Saska Nurtata Rizky, Sherry Uswatun Hasanah, Widya Zeva Aura Azahra, Tania Amel Linda, Zaskia Bunga Nugrani, Tabita Putri, Rania Ramadhani. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi, hutan yang sehat dapat diketahui dari kesehatan pohon-pohon penyusunnya. Pohon-pohon sendiri dapat mengalami kerusakan dengan faktor kerusakan pohon yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan abiotik. Nah, faktor biotik ini merupakan faktor yang banyak merusak pohon karena menyerang secara langsung, sedangkan faktor abiotik merupakan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan pohon sakit jika dalam keadaan ekstrim atau toleransi pohon rendah, seperti suhu, kelembapan, intensitas sinar matahari, ketersediaan unsur hara, dan keasaman tanah. Selain kedua faktor tersebut, aktivitas manusia juga dapat mengakibatkan kerusakan pada pohon. Nah, menurut Saputra dan Aluya 2019, apabila faktor lingkungan terus mendukung, maka intensitas serangan dari hama dan penyakit ini akan ikut meningkat. Nah, sebaliknya, apabila faktor lingkungan tidak terlalu mendukung, maka intensitas serangan akan menurun. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Oke, selanjutnya jurnal yang kami teliti ini meneliti kerusakan pohon akibat serangan hama dan penyakit serta menganalisis kondisi kerusakan pohon di kawasan agrowisata Tahura Sultan Adam yang dilakukan di tiga klaster plot menggunakan metode Forest Health Monitoring atau FHM. Kawasan agrowisata di Tahura Sultan Adam merupakan area seluas 3,8 hektar yang ditanami jenis pohon buah-buahan. Adapun hama yang ditemukan di kawasan ini yaitu monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, beruk Macaca nemestrina, dan belalang kembara Locusta migratoria manilensis Mayen. Tipe kerusakan yang paling banyak ditemukan pada pohon di kawasan ini adalah cabang patah atau mati, daun pucuk atau tunas rusak, dan luka terbuka. Baik, akan saya lanjutkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini dilakukan di kawasan agrowisata Taman Hutan Raya Sultan Adam yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2022. Tentunya dalam penelitian digunakan alat dan bahan yang diperlukan. Pada penelitian ini digunakan GPS atau Global Positioning System, kamera, teropong, kalkulator, laptop, alat tulis, dan tolished. Tentu objek yang diteliti adalah setiap pohon yang berada dalam cluster plot yang berada di kawasan agrowisata Taman Hutan Raya di Taman Hutan Raya Sultan Adam ini merupakan kawasan hutan dengan luas 3,8 hektar dengan berbagai spesies. Untuk penelitian dalam tanah seluas itu digunakan desain cluster plot forest health monitoring yang terdiri dari 3 klaster yang setiap plot memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, proses pengambilan data ini dimulai dengan plot pertama dengan mengamati dan mencatat kerusakan setiap pohon yang berada di dalam subplot dan anular plot. Pengambilan dimulai dari arah utara, kemudian dilanjutkan mengambil data kerusakan pohon searah jarum jam. Kemudian dilakukan kodifikasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data kerusakan pohon. Kodifikasi adalah pemberian kode berdasarkan lokasi kerusakan, tipe kerusakan, dan tingkat keparahan. Lalu untuk kode tersebut akan dimunculkan pada share screen. Nah, itu dia tipe kerusakan pohon dan tingkat keparahan pohon atau data yang terdapat pada jurnal yang kami review. Tipe kerusakan pada klaster kedua itu didominasi oleh cabang yang patah atau mati dan daun
pucuk, atau tunas yang rusak. Selain itu juga terdapat kerusakan luka terbuka yang banyak ditemukan di hampir semua pohon. Pada klaster kedua ini, terdapat tingkat keparahan 20% kerusakan pada pohon. Yang tertinggi terdapat pada durian dengan kerusakan patah atau mati pada bagian cabang dengan keparahan sebesar 90%. Selanjutnya, untuk data kerusakan pohon berupa bagian pohon yang rusak, tipe kerusakan, dan tingkat keparahan yang diperoleh di lokasi penelitian, kemudian dilakukan analisis data dengan metode analitik network process dengan menggunakan rumus indeks kerusakan sama dengan X lokasi dikali Y tipe kerusakan dikali Z keparahan. Nilai indeks kerusakan pohon yang diperoleh kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan indeks kerusakan tingkat pohon. Ini merupakan rumus-rumus yang digunakan sebagai dasar menghitung indeks kerusakan. Hasil berupa nilai kelas yang ditunjukkan oleh tabel plot level index yang menunjukkan kualitas dari jenis-jenis pohon yang ada di lokasi penelitian, kemudian ditindak evaluasi untuk meningkatkan kualitas jenis-jenis pohon yang ada di lokasi penelitian dengan menyesuaikan penyebab kerusakan dan besarnya tingkat keparahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan itu, terdapat banyak jenis pohon buah yang memiliki tanda kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Hampir semua bagian pohon rusak kecuali bagian akar dan tajuk. Nah, di kawasan agrowisata di Tahura Sultan Adam didominasi oleh pohon buah-buahan seperti kuini, matoa, nangka, durian, rambutan, alpukat. Berdasarkan yang telah disebutkan tadi, lokasi penelitian ini tuh dibagi menjadi 3 klaster pot dengan tingkat keparahan tertinggi berada pada klaster pot pertama. Untuk lebih jelasnya, berikut rinciannya akan saya sebutkan. Yang pertama di klaster 1, kerusakannya itu menyeluruh pada semua bagian dari yang paling bawah, yaitu akar, hingga bagian atas, daun. Nah, kerusakannya itu seperti kanker, luka terbuka, batang atau akar patah, liana yang hanya ditemukan pada pohon alpukat, serta kerusakan yang dominan cabang patah atau mati dan daun pucuk atau tunasnya rusak. Lalu di klaster kedua, masih dalam jenis pohon yang sama, tetapi jumlahnya lebih sedikit dan tidak semua bagian pohon rusak. Tipe kerusakan ini didominasi oleh cabang patah atau mati, daun atau pucuk atau tunasnya rusak, dan luka terbuka. Tipe kerusakan yang lain juga ditemukan, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Kerusakan terparah terdapat pada pohon durian, yaitu hampir 90% cabangnya patah atau mati. Dan yang di klaster ketiga, seluruh bagian pada pohon itu mengalami kerusakan, kecuali bagian akar. Kerusakan banyak terjadi pada bagian daun dan sedikit pada bagian batang dan tajuk. Kerusakan terparah terdapat pada pohon kamalaka, yaitu hampir 70% bagian batang atau tajuknya itu mengalami luka terbuka. Pada klaster ini, pohon matoa tidak mengalami kerusakan sama sekali. Selanjutnya sudah disebutkan penyakit-penyakit yang paling banyak terjadi di kawasan agrowisata. Penyakit yang paling banyak terjadi itu ada penyakit kanker, cabang patah, cabang patah atau mati, dan perubahan warna pada daun. Penyakit kanker ini biasanya terjadi pada akar sampai batang. Gejalanya yaitu kematian pada bagian kulit batang dan jaringan hidup di sekelilingnya mengalami penebalan atau pembekakan. Penyakit kanker ini disebabkan oleh jamur atau cendawan. Selanjutnya, cabang patah atau mati berupa hilangnya ranting beserta daun hingga terjadi pelapukan pada batang. Penyebabnya karena faktor cuaca atau yaitu angin yang berhembus kencang dan hujan deras atau badai dapat merusak cabang atau pohonnya tersebut. Selanjutnya ada perubahan warna pada daun. Penyakit ini banyak terjadi pada durian dan rambutan. Gejalanya berupa daun yang layu atau tidak berwarna hijau dan terdapat bercak berwarna coklat. Lalu penyebab kerusakannya pada kawasan ini dahulunya pernah mengalami kebakaran dan dilakukan penghijauan kembali dengan menanam berbagai jenis buah-buahan. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini dijadikan tempat ekowisata. Nah, yang pertama ini karena banyaknya pengunjung inilah dan kurangnya pengawasan menyebabkan banyak pohon mengalami kerusakan. Pengunjung memetik buahnya dengan asal-asalan contohnya. Lalu yang kedua adalah selain karena ulah manusia, itu ada serangan monyet ekor panjang dan bangkoi beruk juga indikasi rusaknya pohon. Monyet-monyet ini datang Monyet-monyet ini datang bergerombol mencari buah-buahan, baik yang matang atau belum. Akibatnya pada musim panen, buah tidak semaksimal itu. Lalu yang terakhir ada hama serangga seperti belalang, kembara, juga dapat merusak pohon, khususnya pada bagian daun.
bekas gigitan ini akan menyebabkan daun berlubang dan mengganggu proses fotosintesis. Pengendalian hama dan kerusakan lain. Serangan hama dapat diatasi dengan memadukan beberapa teknik pengendalian yang dilakukan setelah melakukan. Pertama, monitoring populasi dan mengurangi intensitas serangan hama. Untuk mengurangi populasinya, dapat menggunakan pestisida nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tembakau, mimba, mindi, mahoni, srikaya, sirsat, tuba, babadotan, dan kirinyuh. Keuntungannya, efektif terhadap hama target, memiliki rendemen yang tinggi, bersifat non-fitotoksik, serta aman bagi organisme bukan target. Yang kedua, memasang jebakan atau pagar kayu untuk mencegah hewan memasuki kawasan. Contohnya mamalia, memasang pagar atau jebakan. Untuk burung, perlu adanya jebakan khusus, karena biasanya hanya merusak bagian buahnya saja. Dan yang terakhir, mengatasi pohon kekurangan unsur hara seperti memberikan bahan organik dan memanfaatkan agen pengendalian hayati, seperti bakteri antagonis. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan harapan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami ucapkan terima kasih.